gosong tadi. gosong, busuk, Campur-campur pesugihan. mukanya rusak, ada belatung-belatungnya. Itu bolong hitam, serem, nggak kayak poci bersih. Jadi di situ kalau nggak salah aku lagi stres kuliah sama himpunan mahasiswa. Terus aku nangis biasa ya masa-masa kuliah. Nangis, papa gitu. Gitu Kan ya? kebetulan papa saya udah almarhum. Oh, Jadi kalau nangis tuh lebay lah. Papa, Meli gak kuat kuliah gitu-gitu. Sedihnya berlarut-larut sampai akhirnya ke bawah mimpi, tiduran. ketiduran. Nah, di situ aku bangun lagi ngelihat aku lagi tidur. Lagi ya, kedua kali ya? Lagi. Loh, ini aku lagi, tapi ini apa? Konteksnya tiba-tiba gini. Ternyata di situ aku dikerubungin semua setan. Dewi Lanjar, dia pakai mahkota hitam, gaun Ular. hitam. Enggak, Bukan. manusia. Manusia. Baju Yang dikerubung itu yang Jiwanya. raga, raganya. raganya, Fisiknya. fisiknya. Berarti kamu melihat dirimu dikerubungi itu. Bener, tapi mereka ngelihatnya ragaku bukan jiwaku. Oh, mereka nggak lihat sukmanya ya? Nggak ngeliat. So ada Dewi Lanjar, mahkota hitam, gaun hitam, ada tongkatnya juga, cantik. So ada poci berbagai jenis, tuyul berbagai jenis, kunti, genderuwo, semuanya ada. Di kamar aku penuh gitu. Jadi di kasurku sini, mereka ngerubungin sini. Kayak orang Deket busuk gitu ya? Deket banget. Deket banget. Kayak orang jenuh, orang sakit gitu. Yang mepet. Mepet, tidur ya. bener. Iya, terus? Aku berdiri di antara mereka, tapi mereka ngeliat aku. Terus apa yang mereka lakukan? Terus si Dewi Lanjar gitu, mahkotanya gini kan. Dia bilang, Meli, gitu. Kamu sedih ya, katanya mau ikut papa, ikut yuk gitu. Terus aku bilang, apa berarti jiwaku bilang, jangan Mel, jangan. Aku bilang gitu. Iya. Enggak, papa udah sama Allah ngapain gitu. Aku bilang gitu. Terus Batin. ya itu bangun jam 3, ngeliat jam 3 lagi. Terus selang beberapa hari mulai kayak badannya capek-capek, padahal nggak ngapa-ngapain, nggak nafsu makan, pikirannya juga sakit lah ibaratnya. Terus mulai tidurnya di jam 5 subuh terus. 5 subuh, adzan subuh bisa tidur nyenyak. Sebelum azan subuh kayak wah nggak enak banget pikiranku, hatiku. Kayak ada sesuatu yang salah gitu, ganjel. Selama beberapa mimpi itu, hari-hari berturut, lagi-lagi aku bangun. Ngeliat aku di situ. Ketiga kalinya ini. Ketiga kalinya. Ada Dewi Lanjar lagi dengan bersama. Dia lagi, Meli, ayo ikut. Katanya kamu mau ketemu papa gitu. Dia tongkatnya gini sambil kayak gini ke aku gitu. Karena kamu sini aku lagi tidur gini ya. Dia ngeliat mata aku gitu. Iya. Enggak Mel, enggak usah gitu. Terus di situ aku ngeliat rumahku di rumah yang bekas ada papa. Jadi rumahku sekarang udah kosong. Karena kan aku udah ikut mbah, kakak-kakak dan adik-adik ikut mbah. Papa udah nggak ada. Terus semenjak papa nggak ada, rumah itu tuh kosong. Jadi aku lari-lari ada di ruang tamu rumah. Aku nutup jendela. Di situ di luar kayak badai. Tirai rumah tuh gini-gini. Loh kok ada apa ini? Aku nutup jendela, tutup tirai, terus balik ke belakang. Nah di belakang itu ada sumur. Di mimpinya. Tapi memang ada sumur? Ada. Oh. Ada di paling belakang. Lahan kosong itu ada sumur. Ada sumur gitu. Tapi anehnya di situ ada sket kamar 4 saling berhadapan, nggak ada pintu. Dia modelnya pakai bata merah. Nah, salah satunya kamar itu ada isinya nenek-nenek, tapi dia duduk gini, sambil gini, rambutnya putih gini, gini doang. Dan aku cuma ngelewatin dia,
terus di sini sumur, udah. Habis itu bangun jam 3. Mulai dari situ aku tidur pakai jam. Jadi ketika itu jam 3, Iya, jam iya. 3, jam 3 gitu. After itu beberapa hari lagi bangun lagi ngelihat aku lagi gini. Lagi tiduran lagi. Berarti makin sering ya? Makin sering. Terus aku apa ini? Apa lagi? Aku capek kayak gini terus. Tapi di sini posisinya bukan di kamar lagi. Lagi di apa ya namanya ya? Lahan kosong. Tapi kayak di desa dulu gitu loh yang ada pring-pring. Iya, iya. Terus tanahnya liat. Iya. Yang habis hujan. Situ aku lagi mainan tanah, gambarnya rumah. Tapi kamu nggak tahu itu di mana gitu? Nggak tahu. Asing gitu ya? Asing banget. Tuh lagi gambar pakai kayu bentuk rumah gitu. Nah, dari kejauhan itu ada obor. Kayak pawai obor gitu. Itu apa? Aku gini sambil gambar. Makin dekat, itu ternyata Dewi Lanjar lagi digendong gini sama pasukannya Iya, itu. Berhenti di depanku persis. Ya, aku lagi jongkok gini kan, mainan rumah. Terus dia di atas gini, buka tirainya. Meli gitu. Tapi posisinya dia lebih ke apa ya, penampilannya agak jahat. Kalau pas pertama kedua itu baik. Maksudnya kayak Iya, ratu cantik gitu lah. Kalau itu kayak jahat gitu. Ayo ikut. Tuh ada apa-apa Karena udah gitu. ketiga kalinya dia berusaha ya? Iya. Jadi aku Ketiga lagi yang kayak pertama emosi. kan cuma ketemu pembantu Ya, tadi. maksudnya 1, 2, 3 yang keempat ini kan yang keempat atau gitu. Keempat. Tapi Berarti ketiga keempat. kali ketemu Dewinya. Ketemu semua tuh. Yang pertama nggak ketemu. Pertama nggak Kan ketemu. cuma ketemu pembantu. Yang kedua, Ya. tiga, empat kan ketemu Dewi. Iya. Masih terusnya Ya. jangan terus. Terus lanjut. Yo. Terus dia buka tirai, Meli, itu udah apa-apa gitu. Terus aku buang kayunya, aku berdiri set gitu. Gak, aku gak mau ikut kamu, aku bilang gitu. Apa aku udah sama Allah, kamu bohong, aku bilang gitu. Terus dia marah, jerit, gitu. Tapi mulutnya kebuka lebar, Sampai sewajah. sewajah terus meletak gitu. Pecah gitu. Pecah. Nah terus aku beda tempat lagi nih. Pindah Ada tempat di rumah. Posisinya aku Di posisi lari-lari. yang sama. Iya lari-lari, tutup jendela lagi, tutup tirai lagi. Tapi nggak ada angin. Ada, Masih masih ada. ada. Terus ke belakang, Ketemu nenek tapi itu di situ lagi. nggak ada nenek. Di sumur lagi, kayak gitu. Terus bangun-bangun, aku ngelihat bapak, ibu, sama anak yang lagi mau berpisah. Anaknya mau ikut bapak ibu, tapi bapak ibunya nitipin ke aku. Oh. Ikut Meli aja. Meli tolong ya jagain. Padahal aku nggak tahu dia siapa gitu. Iya. Tapi terus Anak aku kecil berapa tahun kira-kira? mungkin 7 ya. SD. 1. Cewek, cowok? Cowok. Anaknya mau? Anaknya mau. Terus aku ambil gini aja, aku nggak ngomong apa-apa, cuman Iya. ambil anak kecil itu, bapak ibunya itu ke atas pergi. Terus aku bangun gitu, Iya. jam 3. Tepat jam 3. Dari situ langsung bilang keluarga, aku mau pindah kos. Aku nggak bilang ceritanya apa-apa, belum cerita. Pindah kos aja. Minta pindah kos. Terus 2 hari after bilang langsung pindah kos. Itu berapa bulan di situ berarti? 3 bulan. Nah itu anak kecilnya itu kamu tahu nggak siapa? pada Nggak akhirnya? tahu. Nggak tahu ya? Gak tahu sih itu siapa. Terus pamitan sama kosnya itu apa namanya? Aku penasaran sama kamar mandi yang di dalam kamar kosnya itu. Nggak tahu sampai. Nggak tahu, boleh nggak tahu. dibuka, nggak boleh dibuka sama sekali. Sampai Sampai pindah ke- itu, sampai pindah, berarti nggak tahu kenapa nggak pernah digembok. tahu Nggak pernah isinya tahu. apa. Nggak pernah kayak Aku minta, Penasaran. Bu, boleh dibuka nggak gitu? Penasaran ngintip sendiri Nggak itu boleh, nggak? nggak boleh. Nggak boleh. Heeh. Terus pernah nggak punya keinginan Pernah, ngintip gitu? pengen. kadang kan kamar Tapi- mandi kan pintunya kan kayak ada ventilasi. Sela-sela. gitu. Nah, Intip ya. enggak, itu kan kamar mandinya kayak plastik gitu ya. Nah itu Pintunya tuh. pintunya nggak ngintip sih, cuman pengen penasaran aja di sela gemboknya aja sih. Kan nggak kelihatan, tetap nggak kelihatan sama sekali gitu. Kalau kamar mandi dalam kos kan tertutup semua. Nggak bisa Oke, kelihatan. berarti setelah kamu mengalami
rentetan kejadian itu akhirnya kamu memutuskan pindah karena sudah merasa nggak kuat gitu ya Mm-mm. di kos itu. Mm-mm. Oke, kemudian pindah ke kos yang lain. Pindah kos yang lain di Masih jalan di jalan itu atau pindah daerah situ. jalan Indrapasta. Oh, Ini di agak Indrapasta. sana Oh, Iya, agak di sana. Iya, iya. agak ke sana. Terus Awal itu pindah karena temen kuliahku ada yang ngekos di situ, bilang, Meng ini ada kamar kos kosong gitu. Manggilnya Ameng. Di mana? Ini adanya kamar baru. Jadi kos aku tuh kayak gini rumah, di depannya tuh dibangun kosan, tapi pakainya kayak seng gitu loh. Seng bukan semen atau apa, tapi seng. Ini kamar baru nih enak. Yaudah deh, biar ada temennya gitu kan. Karena sebelumnya kan sendirian. Jadi nah kayak gitu, kayak tangga terus kosan gitu. Sistemnya tangga terus kosan. Mulai di situ di kamar kedua setelah tangga. Ada 6 kamar. Satu kamar itu udah diisi sama yang lain, terus aku yang kedua, ambil kedua. Minggu pertama aman, minggu kedua tuh mulai kerasa nggak enak. Karena setelah kamarku 4 sisa itu tuh selalu kosong, nggak ada yang ngisi, belum ada yang ngisi, cuman aku sama Samping. sampingku itu, iya. Terus waktu mau keluar beli makan, si teman kosku ngajak keluar makan, aku bilang, jangan maghrib pamali gitu. Kata temanku, apa sih pamali ini di kota gitu. Kayaknya yaudah deh ngikut. Nah itu aku mau ambil motor di parkiran, di sini tuh ada yang ngeliatin gitu. Si kuncung itu, cung gitu. tapi diam aja. Nggak loncat-loncat maksudnya. Loncat-loncat Oh, loncat di tempat. di tempat. No. Enggak jalan. Di tempat. Enggak, di tempat, jalan di tempat. Tapi bukan Jumping jack. loncat di tempat. Terus Lompat di tempat. Lompat di tempat. Lompat di tempat. Istilahnya aneh ya. Lompat-lompat. Ayo Terus lompat di tempat. iya. Dia serius. Cepet nih, penasaran nih. Terus habis itu aku diem aja, ini siapa ya? Udahlah, ya dibiarin. Aku langsung masuk kamar. Pasannya deket rel enggak? Rel, iya setelah rel SMK Jateng sana lagi. Tusuk Loh, sate itu. ternyata. Rumah tusuk sate. Benar, yang punya Chinese itu. Chinese kan percaya tusuk sate pembawa keberuntungan. Kalau di Jawa kan enggak ya. Boleh. kebalikannya. Iya, Seperti itu, Pak. iya Iya. itu. Berarti kamu lihatnya secara Jelas. kasat mata ya. Jelas bentuknya bahannya. Bentuknya ya ini Putihnya ya. agak coklat gitu ya, maksudnya kainnya Kotor. agak Kotor tapi agak hitam malah agak hitam agak kan ya. hitam. Gitu. Terus aku wah mampus poci. Bau gosong nggak? Bau gosong. Oh. Nah, itu nanti. Oke, ya lanjut. Aku wah mampus, malas banget nih ketemu poci, aku bilang gitu. Terus beli makan udah, baliklah ke situ. Balik ke kamar, naik kamar, turun tangga gitu-gitu. Sampai aku tuh setiap tempat, setiap apapun detail, kayak tangga aku hitungin. Pintuku bengkok dikit aku notice, jendelaku kok ininya gini. Perfeksionis lah ya Iya, kamu ya. iya benar. Nah, pada saat itu malam-malam jam 2 atau jam 3 lapar. Beli GoFood, ambil makan, posisinya masih pakai mukena itu. Ambil makan, makasih ya Pak, dah naik, set dah. Itu lagi makan, ada yang naik tangga. Tapi naik tangga itu tek, Pelan-pelan ya. tek, ya. Nah, Kayak loncat. Kayak loncat ya. kayak loncat. Enggak langkah tapi Nggak kayak lama, tapi kayak pukulan gitu ya, Oh, kayak Iya. Nah, karena itu Kayak bentuknya ketukan gitu ya? benar, kayak bentuknya seng gitu kan, otomatis kamarku ikut dek gitu kan, sedikit goyang kan. Getar. Getar. Samping kamarku itu namanya Cigebi. Cigebi jam segini tumben aktivitas. Dia kan jam 9 auto tidur. Ngapain ya? Terus tak hitung lagi. 8. Kok cuma sampai 8? Harusnya kan 16 gitu. Tangannya ada 16. Kok 8? Terus gak ada suara lagi. Buka pintu kayak kunci kayak gak ada. Tiba-tiba depan kamarku ada bayangan di situ. Terbang langsung itu. 8 ke 16 berarti langsung. nganu ya, lompat dua-dua dia. Bisa jadi dua-dua loncat ke itu kan 16 tuh. Kan 16 Ya, tangganya. tuh, tangganya Tapi 16. dua-dua. suaranya cuma 8, berarti Cuma dia cuma dua-dua. 8.
dua-dua. Nggak tahu deh, nggak Atraksi ngitung ya. berarti pocinya ya. Terus Loh, itu tuh sebenarnya bukan cuma lompat, dia kan ngayun sebenarnya kan. Kayak Terbang kanguru. gitu Iya, kan? terbang, Iya. terbang kayak ngayun gitu lah, gitu. Dia bisa panjang tuh sekali Iya. lompat 10 meter bisa itu sebenarnya. Iya. Terus posisinya aku lagi makan, pintu kamarku di sini. Jadi kan kosan modelnya tuh kotak, makan sini, depan langsung pintu. Hmm. Nah, di situ bayangan dari luar. Lagi makan sate, masih pakai mukena. Lah, anjir, gitu. Ini aku duganya ini adalah yang tadi maghrib kemarin itu. Tapi dia berdiri doang di situ. Terus aku langsung ganti lagu dari yang Hindia jadi Murotal. Sama Murotal. Murotal India. Ekstrim ya. Terus langsung pegang Al-Quran. Ya Allah, aku takut banget ketemu Poci, jangan ketemuin aku malu. Berarti di depan pintu itu dia. Iya, Nah, terus aku langsung, merinding aku. Dia pengen kenalan kali ya? ya tadi karena nggak ketok kan? dia melihat bahwa dia tuh Ada punya lagi. kemampuan Punya, makanya pengen komunikasi, pengen terus Aku langsung, waduh, takut banget. Akhirnya sampai jam 5, tidur lagi, baru bisa tidur. Terus besoknya, tidurnya setelah dengan azan subuh. iya, Baru bisa tidur. benar, itu merasa tenang banget. Kayak nggak punya beban Iya, iya. apa-apa gitu. Terus Terus after beberapa hari itu, posisinya di kos yang baru, aku bangun, ngelihat aku lagi tidur lagi. oh sama kayak itu. Sama kayak yang di kos sebelumnya. Aku bilang gini, oh ini berarti ada sesuatu, aku bilang gitu. Situ aku jalan-jalan, turun tangga. Ketika aku turun tangga, si Poci itu datang, ketemu berpapasan, tapi dia nggak ngeliat aku. Iya. Aku yang ngeliat dia. kamu balik lagi? Sumpah, serem banget. Dia hitam, matanya Merah. hitam, masih kayak gini. Tapi jalannya kayak pakai skateboard ya. Iya, melayang. Melayang. Iya, Bener, melayang. hitam. Dia menuju kamarmu. Menuju kamarku. Panik. Aku si jiwanya panik. Anjir, Poci gitu kan. Anjir, ya. Anjir. Eh, Astagfirullahaladzim. Nah, di situ pas dia lewat, sini gak pas-pasan, baunya enak banget. Amis, gosong, terus kayak ada apa? bau busuk. Anduk basah, apak itu sama gosong tadi. Gosong, busuk. Campur-campur Heeh. Mukanya rusak, ada belatung-belatungnya. Itu bolong hitam, serem, nggak kayak Poci bersih, suci gitu. Poci bersih gimana? Poci bersih suci. Kayaknya itu putih. berarti bau gosong tadi ya? Berarti itu pocinya bisa ngeludah itu? Iya, itu. Aku mikirnya dia bisa ngeludah yang bisa buat hal-hal yang gitu. Iya. Aku mikirnya gitu pada Kenapa saat nggak kamu itu. milikin? Nggak ya? Waduh. Kenapa nggak kamu rawat aja? Jangan. Sesat. Terus Mau tahu caranya? Gue om pengen. Terus. Iya, habis ini ya Om. Iya. Habis Lanjut. ini ya. Lanjut. Habis itu panik. Aku ngikutin dia dari belakang. Balik ke kamar. Balik kamar, tapi di belakang dia. Dia gini, Di pintu. di pintu. Maksudnya dia ketok pintu Ketok tapi pintu pakai tapi pakai kepala. kepala. Jadi nggak punya tangan, tangannya taleni loh. Kepala ini. Iya. Aku di situ jerit, tapi jiwaku yang jerit sih. Dia nggak dengar. Dia nggak tahu, nggak dengar. Dia nggak tahu kalau sebenarnya kamu awasin ya. Sebenarnya ada ilmu, ya ini di luar sebenarnya. Ada ilmu yang ketika kita mengamalkan ilmu itu, makhluk lain itu nggak bisa lihat kita. Makhluk halus. Padahal kan sebenarnya makhluk halus itu kan harusnya nggak bisa kita lihat. Tapi ketika kita mengamalkan ilmu itu, makhluk itu tuh justru nggak bisa lihat kita. Bahkan ketika kita punya level yang lebih, kita bisa merubah wujudnya kita seperti yang ditakuti oleh makhluk itu. Nah itu levelnya tingkat tinggi lah ya. Mungkin kamu sebenarnya Bisa. Berpotensi. Kalau mau di Setelah ini ya. Lirikannya, kayak calon dong ya. Setelah ini ya, Cak. Cak. Habis ini ya, Cak. Iya, calon. Lanjut. Ini tadi intermezzo Masih aja. ketok-ketok itu. Iya, itu masih ketok-ketok gitu. Pakai bandor rambutnya gituin. Bunyinya apa gitu atau Bunyinya, oh, ya gitu. Tak bubuk mati. Ya, Kayak dekat jam loh. iya gini. iya. Soalnya sini balung toh. Kan Koyoknya tapi. Iya. Heeh, gitu. Bunyi. Ini jeda, ada jeda. Terus. Heeh. Enggak ya? Iya. Terus aku
ngeliat itu di belakang dia di sini pintu, terus aku di sini, aku jerit senjerit-jeritnya, tapi nggak ada suaranya, kayak Ya, gitu ya. doang. Terus bangun, itu Jam udah 3. udah di jam 3. Pas bangun itu kamu langsung ngecek pintu nggak? Enggak. Nggak. Nggak berani ya? Nggak berani. Aku Tapi pandangan ke arah pintu nggak? tidurnya Ingat nggak kejadian yang tadi sebelumnya? ingat Langsung lihat ke pintu nggak? Nggak. ngeliat ke pintu, Langsung ya? tapi langsung balik ke tembok. Terus? Ingat gitu. Terus kan bener aku bilang gitu. Ada itu, terus dia langsung datang gitu. Terus bilang ibu kos, Bu, ada kamar kosong yang di bawah nggak? Kayak itu di atas depan. Barangkali di rumah. Kayak itu kosnya yang Yang masuk ke rumah. yang masuk ke rumah barangkali. ada. Iya. Terus ibu kos bilang, ada, tapi bagian belakang, mau nggak? Gitu. Bagian Bodoh, belakang ya. tuh gimana? Yang asli kamar, dia pakai tembok, bukan pakai triplek. Kan kita kamarnya per triplek. Jadi kalau Ya, ada orang ngobrol, partisi gitu ya. kedengeran, iya. So aku mikir, oh tembok boleh nih, gitu kan. Lebih gede, tapi murah, 700. Furniturnya lebih bagus. Kalau yang itu berapa? Yang itu 800. Karena baru ya. Karena baru mikirnya. Terus? Terus aku pindah, mau. Ya udah deh Bu, boleh pindah ke belakang. Udah. Terus ngerasain, ih adem enak. Kalau misal hujan, depan kamarku itu jemuran. Ada teras kecil lah, sekotak ini, teras kecil buat jemuran. Terus kamar mandi luarnya di depan pojok tempat cuci. Buat jemuran kamu yang menggunakan kamar itu atau Semua. semuanya? Oh ya. Semua. Ada tandon, terus pohon mangga. Gitu. Terus waktu itu pas hujan, setiap hujan sih suka buka pintu. Kan adem, suara hujannya enak, baunya enak. Tahu nggak bau itu namanya apa? Dupa, apa? Bau Menyan. hujan, air hujan kena tanah. Itu, lupa namanya. Enak kan baunya? Enak, Itu namanya petrikor. Oh. Petrikor. petrikor. Itu aromanya memang healing banget lah. Iya, bener. Enak banget itu baunya. Terus? Jadi, mulai penyuling. kebiasaan kalau Iya. hujan buka pintu. Nah, Banyak sempet disuling. ngerjain tugas, kan mejanya itu menghadap keluar. Kayak ada orang lewat tapi lari, set. Siapa? Malam-malam. Malam, ngerjain Pintunya tugas malam. dibuka. Iya, pintunya dibuka. Siapa itu ya? Kok lari-lari sih? Ngapain gitu? Nanti jatuh gimana gitu. Udah, ya udahlah gitu. Sempet sering lihat kayak gitu sampai akhirnya tutup aja deh pintunya. Ditutup aja. Takut yang enggak karena pernah ngalami sebelumnya. Terus habis itu pas itu masih sepi ya, kosan belakang masih sepi, pada pulang-pulang aku di belakang itu mau nyuci. Malam ya? Malam Malam lagi ya? mau nyuci, terus ada mbak-mbak nih. Aku bilang ibu kos, Bu, belakang tuh ada yang jaga ya. Lah ibu kos langsung, kamu bisa lihat? Iya, iya emang ada mbak-mbak itu di pohon mangga, kalau nggak di tandon, dia biasanya duduk situ. Itu kuasnya terbuka ya? Jujur kalau ini. Bukan ibu kos ya, maksudnya penjaga kos. Penjaga kos, kali ini penjaga kos. Iya. Oh gitu, ya udah deh. Udah. Terus aku nyuci. Gitu. Aku pura-pura nggak dengar. La sambil Lah, nyanyi. iya. Musikan Hindia gitu-gitu. Yang rame. Terus dia langsung gitu. Awalnya dari terus bertenaga gitu loh. Iya. Terus aku bilang dalam hati, apa sih? Aku mau nyuci gitu. Cucianku banyak. Terus dia nyeletek apa? Niup. Oh, niup. Ini kok sampai rambutku gini. Hmm. Terus aku, wah kalau udah niup aku mikirnya udah hebat. Jadi aku takut, tak tinggal deh Energinya udah cucianku. gede itu. Ya, tak tinggal deh. Terus masuk kamar. Bisa jadi dia karena bawa cuekin tuh, akhirnya dia marah. Kalau marah, biasanya kan dia punya energi yang lebih untuk melakukan sesuatu. Contohnya Meniup. niup. Tapi kenapa gitu? Ya karena kamu cuek gitu. Kan dia caper. Harus, iya ada apa mas? Kan dia ingin kamu perhatikan. Kemudian Udah kemudian tak tinggal. Terus pagi-pagi aku bilang ibu penjaga kos, Bu, kemarin aku diganggu.
diganggu gimana? Aku mau nyuci jam 2. Kok yuk nyuci jam 2? Marah iso-iso. Pagi-pagi ya enaknya tidur lah Bu. Aku bilang, Iya. Pakai tidur. pagi tidur. Kebiasaan dia gitu. Karena kebiasaan. Pagi tidur lah Bu. Serak popo katanya gitu. Biarin aja nggak usah dipikir dalam-dalam. Udah deh. Mulai dari situ tetap nyucinya malam. Nah, di situ kali itu beda lagi. Dia duduk di tandon. Tapi kayak ini ada suara ketawa. Hmm. Kakeknya uncang-uncang. Iya, iya. Aku nyuci tapi aku ngeliat, oh ada. Terus hati aku bilang, ya udah silakan main, gak usah ganggu aku ya kemarin. Aku bilang gitu. Udah biasa aja. Tapi di belakang aku ada lagi nih, Yang lain. yang lain beda. Di pojok kamar mandi itu nggak pernah dipakai siapa-siapa sih. Satu itu. Ya ada yang lain nih. Soalnya berat banget punggung aku. Terus bagian situ kayak panasnya tuh beda. Jadilah bismillahirrahmanirrahim nyuci aja. Kelar. Terus pas malam Jumat jam 3 lagi ngerjain tugas, itu ada orang nyapu. Oh, Kayak suaranya sama waktu- kayak yang Kayak Kelas Iya, dua sebelumnya. tapi dia lebih lama. oh, Lebih lama banget. Srek, srek. Dari yang suaranya jauh tambah deket. Srek, srek. Ibu kos nyapu jam 3. Semangat banget kerjanya. Aku bilang gitu. Gila Oh, sih. masih husnuzon aja ya? Iya, Bang. Aku positif thinking Zon, aja. zon. Iya. Husnuzon, bener. Husnuzon. Berpikir yang baik. Iya. Ibu kos gila. Nyapunya jam 3. Ya udah deh. Tapi kok aneh ya nyapunya ya. Kayak srek, berhenti. Srek, berhenti. Sekali-sekali gitu ya. Iya, kayak lemas, letih lesu, tidak Iya. berdaya gitu. Aku jam 3 pagi nyapu. Kepala terlalu lelah. Belum bisa mubion. Kurang darah berarti. Kurangin darah. Gitu, terus habis itu bangun cerita sama penjaga kos. Bu, kemarin nyapu. Kemarin kapan? Jam 3 pagi. Oh yo edan, aku yo turut kok. Yo. Lu pertanyaannya nggak pertanyaan ini. Wah, gila. Ya aku mikir, yo ya udah Bu kalau bukan mah biasa aja, aku bilang gitu. Ya ora aku wis turu lah jam 3 gitu. Ya udah Bu, udah pergi. Terus mulai dari situ aku mau ke kamar temanku yang ngekos di situ. Kamar temanku tuh ada di depan sana, melewati lorong kamar temanku. Nah, pas itu aku jalan ke arah sini. Jadi ada lorong sini sama sini. Lorong sini mau ke toilet depan sana deket kamar kosku yang depan. Pipis, terus balik ke kamar temanku. Nah, pas aku mau balik kamar temanku, di lorong deket kamar temanku itu, dari jauh ada yang berdiri, gede, gagah, tinggi, hitam. Tiba-tiba langsung sek gitu, Depan. ke depan mukaku, sampai akhirnya aku lari, jatuh. Tak. Saking kagetnya ya. Saking kagetnya. Terus aku,